Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bunuh mereka, semua pasukan, para jenderal, dan juga Mu Jing-er, mereka semua langsung masuk ke dalam lubang hitam yang ada di langit. Dan setelah itu di alam bawah, di sana hanya tersisa beberapa orang yang menjadi penjaga alam bawah untuk sementara waktu. Di dalam ruang itu bayi kecil memimpin di depan, dan kemudian diikuti oleh jenderal muda serta beberapa tetua, dan jenderal lainnya yang memimpin pasukan alam mereka sebelumnya untuk membantu alam bawah. Setelah sampai nanti kita akan berbagi tugas. Biarkan aku yang melawan si Dewa Laut Darah itu, dan yang lainnya aku serahkan kepada kalian, ucap bayi kecil. Kenapa kita tidak membantu alam lain dulu? Jika kita membantu mereka, maka pasukan kita akan bertambah, lalu peluang menang kita akan lebih besar, ucap jenderal wanita muda keluarga Zhao. Gadis kecil, sepertinya kamu tidak mengerti apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kita membantu mereka, maka kita malah menghilangkan kesempatan untuk menghancurkan musuh utama di negeri langit. Sedangkan tujuan utama mereka sekarang, itu adalah istana langit. Jangan biarkan satu orang pun masuk ke sana, kecuali kakakku, ucap bayi kecil. Setelah mengatakan itu, bayi kecil mengeluarkan aura membunuhnya yang luar biasa. Karena bagi dirinya, hanya kakaknya sajalah yang pantas untuk menjadi kaisar langit. Bahkan jika itu adalah kaisar langit yang dulu sekalipun, itu akan dia paksa untuk tunduk dan turunkan tahta. Melihat wajah serius bayi kecil, ini membuat semua orang yang ada di belakangnya juga menjadi serius. Mereka telah setia kepada Lin Tian, dan tentu saja mereka tidak bisa membiarkan orang lain untuk masuk ke dalam istana langit. Dengarkan perintahku, bunuh semua musuhmu, dan jangan diberi ampun, ucap bayi kecil sambil melihat cahaya di depannya. Bunuh semua musuh, teriak yang lain di belakang secara serentak. Di negeri langit, pasukan utama dari Dewa Laut Darah telah muncul, dan menyerang pasukan dari 3 jenderal alam langit. Meskipun mereka telah berusaha untuk mengurangi kelelahan dan korban di sisi mereka, tapi itu tetap saja pasukan negeri langit masih kalah dengan pasukan Dewa Laut Darah. Sial, teriak Jenderal Bei yang melihat situasi mereka saat ini, yang sangat tidak menguntungkan sekarang ini. Di sisi lainnya, itu ada 2 jenderal yang masih terdiam dan menatap serius ke arah pertempuran di luar ibu kota negeri langit. Mereka telah berusaha keras untuk mencoba mempertahankan ibu kota, itu sejak pertempuran terjadi sampai sekarang. Tapi mereka benar-benar salah perhitungan, setelah melihat kedatangan pasukan utama Dewa Laut Darah. Itu karena bukan hanya ada pasukan dia saja yang datang, tapi pasukan dari sisi kelompok Dewa Penghancur yang terdiri dari monster darah, dan monster darah raksasa, yang bahkan di antara dari mereka bisa bertempur di udara dengan sangat baik. Apa yang harus kita lakukan Jenderal Zhao? Ucap Jenderal Nan dengan serius bertanya kepada Jenderal Zhao. Jenderal Zhao tidak menjawabnya, namun dia hanya menatap pasukan yang masih bertempur di luar gerbang itu. Meskipun mereka tidak bertempur di garis depan, tapi dia mengerti situasinya. Jika mereka masih terus seperti ini, maka mereka akan kalah. Sabar, kita hanya perlu bersabar, jawab Jenderal Zhao setelah cukup lama terdiam. Kedua jenderal yang mendengar hal itu terdiam, dan mereka juga tidak mengerti kenapa jawaban dari Jenderal Zhao masih sama seperti sebelumnya, yaitu sabar. Tapi karena tidak ada pilihan lain, mereka memang harus bersabar untuk mencari waktu yang tepat untuk melawan. Andai pasukan rahasia alam langit masih ada, maka ini semua akan dapat diselesaikan dengan mudah, ucap Jenderal Bei sambil menghela nafas berat. Meskipun mereka ada, tapi mereka tidak akan pernah mau menerima perintah kita.
Bahkan Kaisar Langit sekalipun tidak bisa mengendalikan mereka sepenuhnya, ucap Jenderal Zhao. Mereka adalah para jenderal yang telah diturunkan sejak generasi lama, bahkan sebelum Kaisar Langit Tian mati. Tentu saja mereka mengetahui masalah pasukan langit, yang tidak berada di bawah perintah Kaisar Langit. Pasukan itu hanya akan muncul di saat alam langit benar-benar dalam bahaya, dan Kaisar Langit dalam keadaan sulit. Jika itu untuk pertempuran antar alam, atau peperangan antar kerajaan di negeri langit sekalipun, mereka tidak akan pernah ikut campur. Karena dulu pernah Kaisar Langit menanyakan masalah itu kepada mereka, dan jawaban mereka benar-benar membuat Jenderal Zhao dan Kaisar Langit terkejut. Itu adalah takdir mereka untuk hancur, karena kadang-kadang dari kehancuranlah semua berawal. Mereka harus merasakan apa itu rasa sakit dulu, dan barulah mereka dapat melangkah lebih jauh tanpa rasa sakit. Mereka tidak akan pernah tahu, betapa kejamnya dunia di mana mereka tinggali ini. Kata-kata itu benar-benar tidak pernah dilupakan oleh Jenderal Zhao sampai sekarang. Meskipun saat itu dia setuju dengan perkataan pemimpin pasukan rahasia, tapi hatinya masih tetap merasakan rasa sakit. Karena menurutnya jika mereka bisa membantu, maka apa salahnya jika tidak bisa membantu? Hanya karena pemimpin itu berbicara, Kaisar Langit pun akhirnya terdiam, dan tidak membantu kerajaan yang sedang dalam perselisihan itu. Ini membuat salah satu kerajaan hancur, dan kerajaan yang menang itu pun malah dihancurkan lagi oleh kerajaan yang lainnya, itu di saat mereka dalam keadaan lemah. Apakah kalian masih tidak ingin menyerah? Tanya Dewa Laut Darah yang sekarang berdiri di langit tidak jauh dari istana. Terlihat dia memakai pakaian bergambar naga Phoenix, dan itu yang menjadi ciri-ciri khas dari kelompok Dewa Penghancur. Kemudian yang sekarang berdiri itu, ini sudah jelas adalah tubuh asli dari Dewa Laut Darah. Aku akan mengalahkanmu, teriak Jenderal Bei yang ingin menyerang Dewa Laut Darah tapi dia dihentikan oleh Jenderal Zhao. Kenapa? Tanya Jenderal Bei dengan bingung, saat dia melihat kalau dia dihentikan oleh Jenderal Zhao. Bahkan Jenderal Nan juga sedikit tidak mengerti dengan sikap Jenderal Zhao ini. Kita bukan lawannya, dan pasti akan ada seseorang yang akan melawannya, jawab Jenderal Zhao dengan tenang. Mendengar ucapan Jenderal Zhao, keduanya sedikit mengerutkan keningnya. Siapa yang dimaksud oleh Jenderal Zhao, dan kenapa mereka tidak boleh bertarung dengan Dewa Laut Darah? Jika kalian melawannya sekarang, dan di saat orang itu datang, maka kalian akan dipukul sampai leluhur kalian tidak mengenali kalian lagi, tambah Jenderal Zhao dengan serius. Apa? Seru mereka berdua, dan bahkan mereka lebih tidak mengerti ucapan Jenderal Zhao. Siapa yang dapat melakukan hal itu kepada mereka? Mereka adalah Jenderal Alam Langit, dan kekuatan mereka sama kuatnya dengan Dewa Laut Darah dan Dewa Kegelapan. Jenderal Zhao hanya bisa menghela nafas. Jika keduanya tahu orang yang dia maksud adalah Kaisar Harimau, mana mungkin keduanya akan bertindak kesal begitu. Karena dia juga tahu, kalau keduanya juga pernah mengalami nasib menyedihkan di tangan Kaisar Langit. Hayah, andai saja sebelumnya aku pergi ke alam kehancuran saat orang itu masih lemah, maka setidaknya hidupku yang menyedihkan dulu sedikit terobati, ucap Jenderal Zhao di dalam hatinya yang agak mengeluh tentang Kaisar Harimau. Di langit, Dewa Laut Darah terlihat bingung saat melihat kalau tidak ada gerakan dari tiga jenderal tersebut. Padahal sudah jelas kalau mereka sudah terpojok, tapi sikap mereka sekarang masih tetap tenang-tenang saja seperti tidak ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Pikir Dewa Laut Darah dengan serius. Dia tidak bisa memikirkan apapun yang berkaitan dengan bantuan dari alam lain, karena dia yakin kalau alam-alam itu sibuk dengan pasukan dari tuannya sekarang.
Bahkan dia tidak pernah berpikir, kalau pasukan yang pergi ke alam bawah akan ikut campur, karena tidak mungkin bagi mereka dengan cepat mengalahkan pasukan Jenderal Dong. Sebaiknya aku mencoba memancing mereka untuk keluar dan bertarung denganku. Karena semakin lama pertarungan ini berlangsung, takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak Tuan inginkan, pikir Dewa Laut Darah setelah memikirkan dengan serius sikap dari ketiga jenderal itu. Dia menatap ke arah tiga jenderal itu lagi, tapi Jenderal Zhao melihatnya dengan senyum mengejek ke arahnya. Hal itu membuat hati Dewa Laut Darah menjadi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena dia merasa akan ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. "Kenapa kamu tersenyum?" tanya Dewa Laut Darah, yang pada akhirnya tidak dapat menahan rasa penasarannya. Aku tersenyum karena aku berpikir nasibmu akan sangat malang sebentar lagi," jawab Jenderal Zhao dengan senyum senang di wajahnya. "Cih, jelas-jelas kalianlah yang akan kalah, tapi tetap saja masih bersikap sombong seperti itu. Sungguh orang yang tidak pernah melihat peti mati, maka tidak akan tahu kalau mereka akan mati," ucap Dewa Laut Darah. "Hais, kematian hanya akan datang kepada orang-orang yang cenderung melihat peti mati. Karena di dalam hati kecil mereka, pasti akan merasakan yang namanya itu ketakutan," jawab Jenderal Zhao dengan mengejek ucapan Dewa Laut Darah. "Kamu," seru Jenderal Laut Darah. Wajah Dewa Laut Darah terlihat sedikit jelek, setelah dihina oleh Jenderal Zhao lagi dan lagi. Selama ini dia benar-benar tidak suka dengan Jenderal Zhao, karena baginya Jenderal Zhao adalah orang yang paling susah untuk dia tangani. Dan dia juga adalah orang yang sangat dia benci selama ini. Sedangkan di alam kehancuran, terlihat Baiyu masih berdiri dengan tenang, sambil memandangi pasukan-pasukan dari kelompok dewa penghancur yang datang ke alam kehancuran. Di depan yang memimpin itu adalah sosok wanita, dengan topeng berbentuk phoenix. Kekuatan wanita itu cukup kuat, tapi nampak jelas kalau dia bukanlah lawan dari Baiyu. Karena itulah sampai sekarang belum terjadi perang di alam kehancuran, apalagi di sana ada Ming Bier yang berdiri berduaan dengan Baiyu. "Kenapa kalian belum menyerang?" tanya Baiyu. "Maafkan aku Permaisuri Bai, jika aku dan pasukanku menyerang, maka tentu saja kami belum tentu menang melawan kalian. Karena lagi pula, tujuan kami di sini hanyalah mencegah kalian membantu negeri langit," jawab si wanita Phoenix dengan tenang. Baiyu tersenyum, karena wanita ini sungguh tahu kapan dia maju dan harus mundur. Di hati Baiyu ada sedikit rasa kagum dengan pemimpin wanita ini, dan itu sudah jelas kalau wanita ini adalah orang yang memiliki jabatan tinggi di kelompok mereka. "Apa posisimu di kelompokmu?" tanya Baiyu. "Aku adalah salah satu jenderal wanita, dan aku dijuluki sebagai Sang Gelap. Tapi kamu boleh memanggilku Yu," jawab si wanita tersebut. "Oh, di mana ada gelap, pasti ada terang. Tapi menurutku, bukankah hanya ada 5 jenderal besar di sisi tuanmu itu? Kenapa kamu juga menjadi seorang jenderal sekarang?" tanya Baiyu. "Itu hanya di luar saja, dan tuan kami memiliki lebih dari 5 jenderal yang sebanding denganku. Kelima jenderal ini telah berkontribusi besar, karena itulah mereka dianggap pemimpin para jenderal lainnya dalam kelompok kami," jawab Jenderal Yu dengan tenang. Baiyu dan Ming Bier menjadi sedikit serius sekarang. Jika itu benar, maka kekuatan dari kelompok ini mungkin lebih dari apa yang mereka bayangkan. Ada kemungkinannya dengan bergabungnya seluruh alam, barulah mereka dapat mengalahkan kelompok ini. Tiba-tiba saja Baiyu mendapatkan sesuatu dari batu komunikasinya, dan beberapa saat kemudian dia pun tersenyum indah saat melihat ke arah wanita tersebut. Tentu hal itu membuat jenderal wanita itu bingung, kenapa Baiyu tiba-tiba tersenyum. Apalagi sejak dia datang dengan pasukannya, Baiyu tidak pernah tersenyum seperti itu kepadanya. "Hei, jangan katakan kalau aku tidak memberi kalian peringatan.
Karena mungkinnya apa yang telah kalian rencanakan akan gagal sekarang, ucap Bai Yu kepada si jenderal wanita Yu. Apa maksudmu? Tanya wanita Yu dengan bingung. Tidak ada maksud apa-apa. Baiklah, jika kalian tidak ingin membuat masalah, maka aku akan kembali dulu untuk istirahat. Haiyah, sungguh melelahkan berdiri seperti ini, padahal aku sudah tua, ucap Bai Yu sambil berbalik turun, dan kembali ke istana kehancuran dengan wajah yang lebih baik. Kenapa kita harus turun? Tanya Ming Bier dengan bingung, dan mengikuti Bai Yu dari belakang. Mereka tidak akan berani membuat masalah di sini, selama kita tidak mulai menyerang duluan. Karena tujuan mereka hanya agar kita tidak membantu negeri langit, jadi kenapa harus repot-repot berdiri di langit seperti itu? Jawab Bai Yu dengan wajah tenang. Tapi kan kita harus membantu negeri langit. Jika kita tidak mengalahkan mereka, lalu bagaimana kita akan menyelamatkan negeri langit? Tanya Ming Bier yang bingung, dan dia benar-benar agak marah dengan sikap Santia Bai Yu. Tapi meskipun begitu dia mengerti, pasti ada sesuatu yang tiba-tiba mengubah pandangan Bai Yu. Karena itulah, dia mencoba untuk menanyakan alasannya. Baca sendiri, ucap Bai Yu sambil melemparkan batu komunikasinya kepada Ming Bier. Setelah membaca batu komunikasi itu, wajah dari Ming Bier tiba-tiba berubah menjadi lebih menyegarkan, San itu sama halnya seperti Bai Yu sebelumnya. Dia pun tidak banyak bicara lagi, dan segera memerintahkan para menantunya untuk turun kembali ke istana kehancuran. Kenapa mereka terlihat begitu santai sekarang? Tanya si jenderal wanita Yu di dalam hatinya, yang saat ini benar-benar heran saat melihat sikap mereka tersebut. Jika kalian lelah, silahkan istirahat di luar ibu kota kami. Asalkan kalian tidak mengganggu alam kehancuran milik anakku, maka aku tidak akan bertarung dengan kalian, ucap Bai Yu kepada si jenderal wanita Yu itu. Apa? Jenderal wanita Yu dan pasukannya tidak mengerti kenapa Bai Yu begitu tenang, sampai-sampai dia mengizinkan mereka untuk beristirahat di luar ibu kota kehancuran mereka begitu saja. Cerita kembali ke Dewa Laut Darah. Ada apa? Apakah kalian tidak berani bertarung denganku? Tanya Dewa Laut Darah dengan serius kepada Jenderal Zhao. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak ingin saja, karena aku takut dipukuli oleh seseorang. Jawab Jenderal Zhao dengan tenang. Hahaha, sepertinya kamu sangat takut dengan orang itu. Katakan padaku, siapa dia? Tanya Dewa Laut Darah dengan wajah jijik sambil memandang Jenderal Zhao. Tentu saja dia adalah, Jenderal Zhao berhenti berbicara, lalu tersenyum misterius kepada Dewa Laut Darah yang menunggu jawabannya. Itu adalah aku, ucap seseorang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.